Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman dan kesehatan sehingga di siang hari ini kita dapat melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Dan tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kita semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan teladan yang baik bagi segenap umat manusia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Hari demi hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Dan pada saat ini kita berada di tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Artinya umat Islam, pergantian tahun ini dijadikan suatu perayaan yang tentunya dapat kita ambil suatu pembelajaran dan hikmahnya, bahwa pergantian tahun yang kita alami pada saat ini tentunya menjadi titik penting bagi kita untuk dapat melihat sejauh mana aktivitas kita di tahun 1446 Hijriah yang lalu, dan pada saat ini kita berada di tahun 1447 Hijriah. Aktivitas kita yang kita lakukan termasuk ibadah dan kegiatan kita yang lain, termasuk dalam kita menyangkut urusan dunia dan juga terlebih-lebih urusan akhirat, sejauh mana kita sudah melangkah dan target-target apakah sudah dapat kita capai, dan pencapaian apa yang kita kerjakan di tahun kemarin itu tentunya kita evaluasi sehingga kita dapat melihat sejauh mana efektivitas kita di dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik itu ibadah ataupun muamalah yang lainnya, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang rugi di yaumil akhir nanti. Keberhasilan kita dari tahun ke tahun ini tidak lepas dari bagaimana kita merencanakan, memanage hidup kita ke depan agar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Salah satu hal yang paling utama untuk dapat kita merencanakan ke depan agar rencana dan kegiatan yang kita kerjakan ini tidak jauh meleset, sehingga target-target kehidupan kita dapat kita capai, baik itu menyangkut urusan dunia, terlebih-lebih urusan akhirat. Maka yang pertama adalah yang terpenting, kita sebagai individu manusia, kita sebagai manusia menyadari bagaimana hakikatnya manusia itu. Jika setiap orang menyadari hakikatnya tentang kehidupannya, penciptaannya yang Allah lakukan terhadap hambanya, yaitu manusia, tentu kita teringat akan suatu surat di dalam Al-Quran, surat Atin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, dan aku kembalikan manusia itu kepada tempat yang paling rendah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh
dan baginya adalah pahala yang besar yang tidak pernah terputus-putus. Jika kita memahami konteks ayat ini tentunya bahwa manusia telah diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna bila dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Namun Allah kembalikan kepada tempat yang paling rendah serendah-rendahnya. Jika kita memahami dari konteks ayat ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran tentang keadaan manusia, yaitu manusia yang paling baik, dan yang kedua manusia yang paling rendah. Asani takwin itu manusia yang paling tinggi, sedangkan asfala safilin manusia yang paling rendah. Dalam tafsir Musayyar dikatakan bahwa yang dimaksud asani takwin itu bahwa Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna dibandingkan dengan bentuk makhluk yang lainnya. Sedangkan asfala safilin adalah bahwa manusia itu yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga Allah kembalikan kepada tempat yang buruk yang serendah-rendahnya, yaitu neraka jahanam, tempat kembali yang sangat menyiksa dan sangat panas tentunya. Dan sebaliknya, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah tempatkan dia kepada tempat yang baik, yaitu surganya yang penuh dengan kenikmatan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka dari itu, dari konteks ayat ini jika kita pahami bagaimanakah kita harus meraih sebagai manusia yang ahsani takwin, yang dilanjutkan dengan bukan as-safala filin, tapi adalah sesosok manusia yang beriman dan beramal soleh. Kebanyakan orang jika tidak menyadari hal ini, tentu dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari hewan ternak. Yang pertama, indikator yang pertama agar kita menjadi orang-orang yang baik, yang memenuhi standar daripada penetapan dari ayat ini, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Yang pertama tentunya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur di sini adalah ucapan terima kasih. Tidak hanya sekedar ucapan, tapi harus ditindaklanjuti dengan suatu perbuatan, di mana jika seseorang mendapatkan kebaikan, tentu dia bersyukur kepada Allah dan dilanjutkan dengan beramal soleh. Tentu amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Amalan seperti apakah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah SAW mengatakan, ahabu amali ilallahi ta'ala annaumuha wa in kulli. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Artinya amalan yang kita kerjakan rutin walaupun sedikit. Sebagai contoh umpamanya, kita membaca Al-Quran setiap malam, walaupun yang kita baca 1 atau 2 ayat, tapi itu jika rutin kita lakukan setiap malam, insya Allah menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang yang senang membaca Al-Quran akan mendapat kebaikan di yaumil akhir nanti. Iqra'il Quran ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, di yaumil akhir nanti dia akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah amalan yang dicintai oleh Allah yang rutin kita laksanakan adalah sholat malam. Jika kita tidak bisa melaksanakan setiap malam, mungkin 1 minggu dalam semalam kita dapat melaksanakan, dan itu rutin kita lakukan setiap minggunya, insya Allah akan menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya, yang ketiga adalah sedekah. Walaupun uang yang kita infakkan
dengan jumlah yang tidak seberapa, namun rutin kita berikan setiap harinya, atau 2 hari sekali, atau 3 hari sekali, bahkan seminggu sekali. Jika itu rutin kita kerjakan, insya Allah menjadi amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya semua ibadah, sholat, siam, haji, itu adalah semua amalan-amalan ibadah untuk diri orang yang beribadah. Tapi sedekah berbeda. Sedekah amalan untuk orang lain dan juga untuk dirinya. Insya Allah ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang sedekah itu diibaratkan oleh Allah memberikan pinjaman kepada Allah. Bagaimana jika kita memberikan pinjaman kepada orang yang kaya? Tentunya akan diberikan jaminan, pasti akan dibayar, dan bahkan akan diberikan tambahan sebagai lipat ganda. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, in tuqridullaha qardan hasanah yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Barang siapa yang akan memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan lipat gandakan pahalanya dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha bersyukur dan juga Maha mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam konteks kekinian, kita kadang-kadang dalam hal beribadah maunya kita banyak, setelah itu kita tidak melaksanakan lagi ibadah itu, dan baru melaksanakan setelah sekian lama. Maka amalan-amalan semacam ini masih kalah baik dibandingkan dengan amalan-amalan yang kecil tapi rutin kita lakukan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya Rasulullah mengatakan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain adalah ahabu amali ilallahi ta'ala sururun tadkhuluhu ala muslim. Amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang memberikan kegembiraan di hatinya orang muslim, di hatinya orang yang beriman. Walaupun hanya sekedar kita memberikan bantuan sedikit yang tidak seberapa, tapi memberikan kebahagiaan kepada saudara muslim kita, ini adalah salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah mengatakan, au takasifu anhu kurbatan, atau kamu memberikan kebaikan atas saudaramu yang sedang kesusahan, atau kamu menghilangkan kesusahan dari saudaramu, itu adalah hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghilang kesusahan dari saudara kita yang muslim adalah suatu perbuatan amalan yang dicintai oleh Allah. Kemudian Rasul mengatakan, au tatrudu anhu ju'an, atau kamu menghilangkan kelaparannya. Banyak sekali kadang-kadang kita berpergian bersama sahabat kita, namun sahabat kita ini bekalnya mungkin sedikit. Pas pada saatnya waktu makan siang, teman kita yang memang ini bekal sedikit, dia tidak mungkin untuk memberi satu porsi menu lengkap, namun kita mempunyai keomberan. Apa salahnya teman ini kita traktir untuk kita ajak makan bareng? Ini namanya suatu amalan yang dicintai oleh Allah, manakala kita menghilangkan kelaparan saudara kita yang di siang harinya dia tidak bisa makan siang. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak kondisi sekarang ini di mana dunia secara global ekonominya sedang susah. Banyak saudara-saudara kita yang hidupnya untuk jangankan makan 3 kali, makan 2 kali saja sudah susah. Sedangkan dia dapat makan 2 kali saja, dia harus makannya ala kadarnya. Lauknya kadang-kadang nasi dengan kerupuk. Jika kita tidak mau peduli kepada saudara kita, bagaimana kita bisa melaksanakan suatu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian yang terakhir Rasul mengatakan, au taqdi anhu dainan, atau kamu memberikan pembebasan hutang kepada saudaramu.
Hadirin yang dimuliakan Allah, seringkali kita bertajiah, di mana protokol mengatakan bahwa almarhum jika memiliki hutang sedikit agar diikhlaskan, jika hutangnya banyak agar menghubungi ahli warisnya atau saudaranya. Dan kita tahu bahwa almarhum yang mana kita takjiah itu orangnya miskin dan melarat, hutangnya banyak di mana-mana. Sedangkan tetangga di sekitarnya dia adalah banyak yang orang kaya. Tak ada satupun orang petakjiah di situ mengangkat jarinya bahwa utang si A di bank A atau di toko A, aku yang akan membayarnya. Kejelasan ini tidak pernah terungkap dan tidak pernah kita jumpai di masyarakat kita sekarang ini. Padahal di zaman Rasulullah, pada saat Rasulullah bertakjiah, didapatkan seseorang yang meninggal namun utangnya belum ada yang menanggung, maka Umar bin Khattab mengangkat tangan, ya Rasulullah, sayalah yang akan menanggung hutangnya si fulan. Baru Rasulullah menyolatinya. Kondisi saat sekarang ini jarang kita sebagai umat Islam di tempat takjiah yang mana orangnya itu memang tidak mampu, kenapa kita tidak mau menanggung hutang saudara kita? Padahal dengan kita mau membayarkan hutangnya, kita termasuk orang-orang yang beramal dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lu kali haja wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Wa sholatullahi wa salamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Ya ayyuhal ikhwanu fidin usikum wa ya bi taqwallahi haqqa taqwahu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di khutbah yang kedua ini, di mana kondisi masyarakat kita sekarang ini ekonominya lemah, di mana ekonomi dunia juga melemah, sehingga dampaknya dapat kita rasakan di masyarakat kita. Sekarang ini banyak orang yang susah. Maka dengan cara kita kepedulian sosial kepada saudara kita, sesama muslim, tentunya ini kita bangun, kita kuatkan. Sebagaimana amalan-amalan tersebut yang sudah saya sampaikan, merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah adalah target kegiatan kita di tahun 1440 Hijriah ke depan, jika kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, selamat dunia dan akhirat. Maka dari itu marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi syariatnya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba amali qaribuna ila hubbik. Allahumma asin akibatana bil umri kulliha wa ajirna min dunya wa ajabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walajikullahi akbar. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.